Shalom, ketemu lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul High Risk, High Return. Pengertian dari High Risk, High Return adalah dengan mengambil resiko yang tinggi, kita akan mendapatkan return atau pengembalian atau impact atau benefit yang tinggi pula. Kalau kita bicara dalam dunia investasi itu ada yang high risk high return, low risk low return, medium return. Jadi dengan resiko yang tinggi akan berbanding lurus dengan profit atau keuntungan yang lebih tinggi. Kalau resikonya rendah pun biasanya untuk mendapatkan profit juga lebih sedikit atau lebih rendah. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga kerap kali diperhadapkan dengan situasi untuk kita mengambil keputusan yang memiliki resiko yang tinggi. Seperti saya ambil contoh, semisal ada orang yang bekerja secara standarnya aja, bekerja kantoran misalnya dari pagi sampai sore, lalu sebenarnya dia sudah bosan dan tidak suka untuk bekerja di situ dan sebenarnya dia pengen keluar karena tidak nyaman. Cuman karena dia tidak berani keluar, tidak berani mengambil resiko, akhirnya ya udah dia tetap stay dan tetap di situ aja, nggak keluar dan menjalani hari-hari hidupnya dengan rasa terpaksa, tidak suka, karena emang dia tidak suka, dia sebenarnya pengen keluar. Nah itulah resiko yang tidak berani dia ambil, walaupun emang iya jika keluar dan resign ya memiliki resiko yang cukup tinggi. Tetapi nggak sedikit orang di luar sana yang berani keluar dari kantor jika misalnya dia tidak nyaman, lalu dia membuat sendiri, ngebuat produk sendiri atau bikin bisnis sendiri, usaha sendiri, walaupun resikonya besar, tapi karena dia berani untuk ngambil risiko tersebut, pada akhirnya usahanya menjadi maju dan pendapatannya jauh lebih besar daripada dia kalau stay tetap kerja di kantor. Tetapi itu semua memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih mau mengambil risiko yang tinggi atau tidak, itu terserah daripada manusianya. Dalam kita mengikut Tuhan, kita juga diberikan kebebasan oleh Tuhan. Kita mau high risk, high return, medium risk, medium return, low risk, low return. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita dalam mengikut Tuhan, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh banget, kita high risk, kita sungguh-sungguh banget, resikonya tinggi dan banyak banget resiko. Tapi juga kalau kita betul-betul sungguh kepada Tuhan, walaupun resikonya banyak, pengorbanannya banyak, tentu berkatnya juga banyak. Dan itu semua seimbang, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan kalau kita menjadi Kristen yang biasa-biasa aja, kita menjadi Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya berkatnya segitu-segitu aja juga, tidak banyak, tidak bertumbuh gitu. Ada banyak pengajaran yang berkata jadi orang Kristen harus kaya, jadi orang Kristen harus bahagia, jadi orang Kristen gak boleh susah. Malah kalau kita susah berarti kita bukan orang Kristen. Menurut saya itu pengajaran yang kurang tepat. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk menderita. Lewat kehidupannya, dia menginjil firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Dia memiliki resiko yang sangat besar. Resiko untuk ditangkap, dianiaya, dibunuh, bahkan pada akhirnya dia disalibkan. Itu adalah resiko yang Tuhan Yesus tanggung. Dan murid-muridnya juga semua pada nanggung semuanya. Ada yang mati dibunuh, ada yang mati ditangkap, di penjara, dan mati syahid lainnya. Lalu kira-kira risiko-risiko apa sih yang kita harus ambil jika kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus siap meninggalkan semua yang kita miliki. Lukas 13 ayat 18. Lukas 18 ayat 29 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berkata, yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima lipat ganda pada masa ini juga dan pada masa yang akan datang. Ia menerima hidup yang kekal."
Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh dan mendapatkan kerajaan Allah, kita harus meninggalkan rumah, istri, saudara, orang tua, atau anak. Apakah maksudnya kita harus membenci mereka? Ada juga ayat lain yang mengatakan harus membenci orang tua kita, anak kita. Apakah kita harus membenci, meninggalkan? Maksud Tuhan bukan itu. Maksud Tuhan adalah di ayat ini, di saat kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus berani menerima resiko untuk meninggalkan semua yang kita miliki. Tentunya saudara, orang tua, anak itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Orang yang sangat kita sayang, orang yang sangat kita cintai, orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Dan hal itu harus berani kita tinggalkan untuk kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan mau kalau kita mengikut Tuhan, kita sepenuhnya, tidak separuh-separuh. Jadi apapun yang dimiliki di luar itu, mungkin ada harta kekayaan atau apapun, kita harus berani untuk tinggalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah resiko menjadi orang Kristen itu siap untuk menderita. Ada banyak ayat yang mengatakan, dalam 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Lukas 14 ayat 27 juga berkata, barang siapa tidak mengikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita memiliki resiko yang besar. Resiko yang kedua adalah siap untuk menderita. Menderita pada zaman dahulu mungkin bisa ditangkap, dianiaya, dibunuh. Pada zaman sekarang juga mungkin kita bisa menderita. Menderita apa? Di saat kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, kita bisa diomongin oleh orang lain. Kita bisa dianggap sok suci, kita bisa dianggap seorang paling benar, dan berbagai judge atau penghakiman dari orang lain. Itu juga salah satu risiko penderitaan yang harus kita ambil. Dan pada ujungnya juga saat nanti akhir zaman, saat masa penganiayaan juga kita harus siap. Kita harus siap dianiaya, mungkin kalau dunia ini udah semakin tidak baik, udah ada antikristus, ya kita harus siap untuk melawan itu semua. Demi kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah resiko kita di saat kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu hidup di tengah-tengah kejahatan dunia. Matius 10 ayat 16 berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kita diibaratkan dalam ayat ini kita sebagai domba tetapi di tengah-tengah serigala. Berarti jika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, kita harus siap hidup di tengah-tengah kejahatan dunia. Dunia ini semakin lama semakin jahat, dunia ini semakin lama semakin tidak baik, semakin banyak orang jahat, semakin banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dan kita hadir di tengah-tengah itu. Kita hadir, kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dan itu tentu juga beresiko, domba yang ke tengah-tengah kawanan serigala. Ya ada resiko, bisa dimakan oleh serigalanya, bisa diburu, bisa menjadi bulan-bulanan bagi serigalanya. Tetapi di sini juga berkata, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi itu merupakan resiko-resiko yang kita ambil. Kita meninggalkan semua yang kita miliki, kita siap menderita, dan yang ketiga kita harus siap untuk hidup di tengah-tengah kejahatan dunia. Jadi kita harus hidup melawan arus. Di saat arus dunia sekarang semakin jahat, kita harus berani melawan arus. Kita tidak mengikuti arus kejahatan tersebut, tapi kita melawan arus. Kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Nah, di saat kita sungguh-sungguh dan berani untuk memiliki atau mengambil resiko yang tinggi tersebut, maka juga return atau hal yang kita dapat juga tinggi. Dalam Lukas 18 ayat 30 tadi berkata, maka kita akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang kita akan menerima hidup yang kekal. Itu adalah return kita. Itu adalah hal yang bisa kita ambil. Itu adalah berkat kita. Jadi mari kita hidup lebih sungguh lagi dalam mengiring Tuhan, lebih sungguh. Semakin kita lebih sungguh kepada Tuhan,
Walaupun resikonya itu maka akan semakin tinggi pula, tetapi itu semua akan berbanding lurus dengan setiap berkat yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, orang Kristen yang setengah-setengah, orang Kristen ya pada umumnya aja lah. Ya misalnya ke gereja cuma rutinitas saja atau tidak sungguh-sungguh, kita intinya biasa aja, resiko kita nggak berani ngambil resiko nih, daripada nanti dianiaya atau apa, kita biasa aja, kita ngambil resiko yang kecil aja, ya maka berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga kecil, ya biasa-biasa aja. Jadi semua itu sebanding. Kalau kita berani mengambil risiko yang tinggi, maka berkatnya juga akan diberikan yang tinggi. High risk, high return. Jika kita menjadi Kristen yang biasa-biasa aja, nggak berani ngambil risiko tinggi, maunya cuek aja, ngambil risiko yang kecil aja, ya Tuhan juga memberikan berkatnya ya biasa aja, kecil juga. Gitu. Biarlah kita menjadi pribadi yang boleh berani mengambil risiko yang tinggi, walaupun risikonya sulit, walaupun risikonya banyak. Tapi percayalah kalau kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan upahnya. Mungkin tidak sekarang kita rasakan langsung, tetapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun buat anak kita, bahkan yang pasti kita bisa mendapatkan hidup yang kekal di kemudian hari. Terima kasih, biar firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.